Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Keisha Ramadhani, NIM saya 2023-11137. Saya praktikan kelompok B1 di kelas B pada praktikum microcontroller. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas kreasi saya pada modul 2, yaitu saya beri judul Smart Sensor Station. Oke, baik, rangkaian di sini rangkaian kreasi saya kali ini saya menggunakan satu buah M-key, 3 sensor, ultrasonic dan DHT. Ini buzzer dan ini LCD. Kemudian Arduino Uno dan Uno-nya, software-nya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tampilan terkait jarak, terus kemudian temperatur, lalu ada kelembapan. Kelembapan ini H ini yaitu humidity, kemudian gas. Oke, jadi pertama saat alat dinyalakan, LCD ini tuh bakal tampilkan nilai jarak, suhu, kelembapan, dan kadar gas secara real time. Intinya itu. Kemudian saat saya mendekatkan tangan ke sensor HCSR04, nah jarak kurang dari 15 cm, buzzer ini akan berbunyi. Kemudian ada selanjutnya sensor gas MQ5, saya dekatkan sedikit asap korek gas. Kemudian nilainya gas meningkat ke atas 500 ppm dan buzzer kembali aktif lagi. Jadi gasnya ini kalau di atas 500.000 itu dia nyala. Nah, terakhir kita uji suhu lingkungan naik pakai DHT. Jadi ini dia bakal micu alarm juga, buzzer kalau dilewati batas 40 derajat Celcius. Oke, karena di sini tidak bisa menyentuh 40 derajat Celcius, jadi buzzer nggak bunyi. Di sini saya sudah tempelkan sepanas mungkin korek kepada sensor, tapi hasil tingginya hanya 33 Celcius. Nah, untuk settingan 33 derajat Celcius ataupun batas mungkin 40 derajat Celcius ini sebenarnya bisa diatur. Nanti diaturnya di kode di software Arduino. Oke, kita masuk ke pembahasan program. Pada program kali ini secara singkat, di sini ada include wire, lalu include liquid crystal I2C dan DHT. Nah, include ini digunakan untuk memanggil library. Karena kita menggunakan komunikasi I2C, kita pakai wire.h, dan untuk mengontrol LCD kita pakai liquid crystal underscore I2C.h. Kemudian ada DHT.h untuk baca sensor suhu dan kelembapan DHT. Di sini ada baris define. Baris define ini untuk memberitahu bahwa komponen-komponen ini kita pakai di pin-pin berapa saja. Lalu di sini ada liquid crystal underscore I2C LCD 0x2716 2. Nah, di sini itu 0,27 ini maksudnya adalah alamat I2C LCD kita. Jadi alamatnya itu 0x27. Nah, 16,2 ini maksudnya LCD berukuran 16 kolom 2 baris. Jadi di tampilan LCD itu hanya ada 16 kolom dan 2 baris. Kemudian di sini ada serial begin 1600 buat nyalakan komunikasi serial. Lalu DHT begin untuk sensor DHT, DHT-nya mulai bekerja. DHT begin memulai sensor DHT maksudnya. Lalu kemudian ada pin mode, ini menentukan arah pin, lalu menentukan arah pin out ataupun input. Nah, kemudian ada LCD.init dan LCD backlight. Nah, ini untuk nyalakan dan nyiapin LCD. Jadi nanti ada bukan animasi, seperti tampilan awal tulisan di layar LCD itu. Nah, tampilan tulisan di awal layar LCD juga ada pada LCD.print. Kemudian di sini ada fungsi loop. Fungsi loop ini dia akan berjalan terus-menerus membaca sensor lalu diproses datanya. Nanti bisa dilihat datanya mau di LCD maupun di Arduino Uno di serial monitor. Kemudian di sini ada membaca sensor jarak di HCSR04. Nah, di sini digital write, di delay microsecond. Di sini intinya cara kerjanya itu Arduino dikirim pulsa ultrasonic lewat pin trigger, lalu gelombangnya mantul dari objek, terus diterima sama pin echo, lalu instruksi pulse in, codingan pulse in ini dia menghitung lamanya waktu pantul dengan satuan mikrosecond. Nah, kemudian
rumusnya itu duration dikali 0,0343 dibagi 2. Nah, jadi rumus ini dia ngitung jarak dalam sentimeter. Kecepatan suara juga. Lalu kemudian di sini ada DHT, dia buat baca suhu dan kelembapan. Lalu ada kadar MQ5 buat baca kadar gas. Nah, pakaiin MQ value, float, ppm. Lalu kemudian untuk menampilkan di LCD, di sini LCD clear, LCD set cursor sampai LCD print. Ini tuh semua hasil sensor itu bakal ditampilkan di LCD ini. Oke, mungkin itu saja terkait program, codingan, dan serta rangkaian yang saya jelaskan untuk tugas kreasi modul 2. Berikut saya jelaskan terkait penerapan Smart Sensor Station di dunia nyata. Jadi nama alat saya ini Smart Sensor Station. Jadi prinsipnya itu kayak sistem monitoring lingkungan otomatis. Jadi dia bisa deteksi suhu, kelembapan, jarak objek, dan kadar gas. Nah, sistem peringatan ini mungkin kalau untuk MQ5 itu bisa di peringatan kebakaran. Biasa digunakan di dapur, restoran, rumah, apartemen, dan lain-lain. Pabrik juga bisa. Kemudian kalau untuk DHT itu biasa monitoring ruangan atau mungkin greenhouse. Nah, sensor DHT ini dia bakal baca suhu dan kelembapan udara. Penerapannya itu biasa di greenhouse pertanian. Dia ngatur kipas ataupun nyemprot air otomatis biar tanaman tetap segar. Lalu kalau untuk HCSR4 ini sistem parkir. Jadi mungkin biasa ada di mobil sensor ini. Jadi kalau ada jarak antara kendaraan dan objek di depannya, bila jaraknya terlalu dekat, nanti sistemnya akan menyalakan alarm. Sama seperti sensor mobil. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas kreasi saya. Sekian, terima kasih.